Hakikat matematika. Nah, definisi dari hakikat matematika itu adalah pemahaman mendalam tentang esensi dan karakteristik matematika sebagai suatu ilmu. Aspek-aspek penting dalam hakikat matematika yaitu yang pertama ilmu tentang pola dan hubungan, ilmu yang abstrak, ilmu yang deduktif, bahasa simbol, alat berpikir, dan penerapan yang luas. Definisi matematika menurut para ahli, yang pertama Rus Effendi mengatakan bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil itu setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematik sering disebut ilmu deduktif. Lalu yang kedua yaitu menurut James dan James. Nah, menurut James dan James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis dengan matematik mencakup teori bilangan dan statistik. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Johnson dan Rising. Matematik adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi. Sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat, atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya. Yang keempat yaitu menurut Reis, matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Yang kelima yaitu menurut Klein, matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, maupun alam. Yang keenam, yang selanjutnya kegunaan dari matematika. Nah, yang pertama, matematika itu adalah sebagai pelayan ilmu yang lain. Jadi banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya itu ternyata bergantung dari matematika. Nah, contoh-contohnya itu dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi ternyata itu melalui konsep probabilitas. Yang kedua, perhitungan dengan bilangan imajiner digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan. Yang ketiga, dengan matematika, Einstein membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir jumlah energi yang dapat diperoleh dari ledakan atom.
Yang keempat, dalam ilmu pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, selain digunakan statistik, juga digunakan persamaan matematis untuk menyajikan teori atau model dari penelitian yang dilakukan. Jadi dalam penelitian banyak menggunakan matematik. Yang kelima, dalam ilmu kependudukan, matematika itu dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk dan lain-lain. Yang keenam, dalam seni grafis, konsep transformasi geometrik digunakan untuk melukis mosaik. Yang ketujuh, dalam seni musik, barisan bilangan digunakan untuk merancang alat musik. Yang kedelapan, banyak teori-teori dari fisika dan kimia modern yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus. Yang kesembilan, teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran dikembangkan melalui konsep fungsi kalkulus tentang diferensial dan integral. Yang kedua, yaitu matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya seperti ini ya. Yang pertama yaitu memecahkan persoalan dunia nyata. Yang kedua, mengadakan transaksi jual beli, maka manusia memerlukan proses perhitungan matematika yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitungnya. Yang ketiga, untuk menghitung luas daerah. Yang keempat, menghitung jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, juga menggunakan konsep matematika. Yang kelima, yaitu menghitung laju kecepatan kendaraan. Jadi, rumusan atau konsep matematik sangat penting dalam menghitung laju kecepatan kendaraan. Nah, masih sangat banyak sekali tentang contoh-contoh dari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas kegiatan kita sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan konsep matematik sebenarnya, walaupun kita tanpa menyadarinya.